Udah siap nggak? Udah siap. Pasti udah duduk manis depan ini, depan HP, depan TV. Oke, yuk kita akan beribadah kepada Allah. Ayo Kak Fael, yuk bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Bapa, di waktu ini Tuhan yang indah ini, kami anak-anak Rocky mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong menyertai keberadaan hidup kami. Tuhan tolong mempersiapkan hati anak-anak Rocky, bahkan kakak-kakak Rocky di kesempatan ini untuk memimpin ibadah. Tuhan tolong menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kakak-kakak, baik kakak di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Terpujilah namamu Tuhan, kami memulaikan ibadah ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Nina, kemarin kita udah memuji Tuhan waktu di gereja, ingat gak? Ingat dong. Ingat kan? Saat ini kira-kira Kak Nina mau nggak memuji Tuhan lagi? Mau dong Kak Erika. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan. Kira-kira lagunya apa ya? Lagu apa ya? Lagunya apa ya?
Aku anak raja, Kadina anaknya siapa? Raja dong. Ya udah, kita sama-sama nyanyiin anak raja ya. Ayo Kak Fael, kita nyanyi anak raja. Ayo, Aku semangat. anak raja dan teman-teman di rumah juga anak raja. Haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi Kak Fael, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap go. Saya laskar Kristus, siap go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa Kak Kristi? Saya laskar Kristus, siap go. Saya laskar Kristus, siap go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita laskar apa Kak Kristin? Laskar Kristus. Ya, waduh, lantainya kotor banget, harus disapu. Ya, teman-teman ini lihat nih, sapunya keren ya. Ada hijau, orange, sama ungu. Lantainya sangat kotor, harus disapu. Kesana kotorannya, kotor nggak nih kak? Kak, lantainya kotor nggak? Kotor ya? Wah, lihat nih, sapu ke kanan, sapu ke sana, sapu lagi, ya, karena lantainya kotor. Adik-adik juga suka membantu papa dan mama kan? Suka nyapu nggak? Suka bantu orang tua kan? Bersihin rumah, jadi nyapu lantai. Ya, ini sapu, betul. Ini apa ini? Apa ya namanya ya? Ini namanya apa, Bu? Ini namanya apa, Bu? Kemoceng? Kemoceng, ya. Wah, ini ada yang kotor. Ayo kita bersihin. Atasnya kotor, kita bersihin. Kita goyang-goyangin, ya. Ini namanya kemoceng. Bahasa Jawa namanya sulak, ya. Ini untuk bersihin meja, untuk bersihin kursi, untuk bersihin kaca, dan yang lain-lain. Kacanya kotor, harus dibersihin. Mejanya kotor, harus dibersihin. Waduh, gayanya seperti ini kayak badminton ya. Ayo bersihin, dibersihin lagi. Oke, ada alat yang ketiga. Apa ini namanya? Ada yang tahu namanya? Adik, tahu nggak namanya? Ini namanya apa ya?
untuk penyeka air. Ya, kalau ada jendela, buram, kotor, kemudian dikasih air, ya, kasih cairan pembersih, kemudian kita gosok seperti ini dari atas ke bawah. Wah, jadi bersih. Sebelah sini jendela, wah, jadi bersih. Ada pintu kaca, kita semprot dulu, kemudian kita bersihkan pakai alat ini. Akhirnya jadi bersih. Lihat ya, hari ini bersih-bersih. Pakai sapu, pakai kemoceng, pakai alat untuk membersihkan kaca. Tapi lihat pakaiannya, pakai jas. Kok bisa ya? Orang pakai jas tapi bersih-bersih. Ya, oke, akan saya jelaskan. Kita lanjutkan, tetapi kita doa dulu. Alat-alatnya taruh dulu, ya. Kita buang ke sana, buang ke sana, buang ke sana. Ayo, lipat tangan, tutup mata, ya. Kemudian kita berdoa. Berdoa mulai, ya. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, ini kami adik-adik Rocky siap untuk menerima firman yang penuh kuasa yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi yang lebih keras, amin. Baik, selamat siang dan shalom. Sekali lagi, shalom. Ketemu lagi dengan Om Heri, ya. Om Heri kali ini pakai jas, ya. Siap untuk membacakan satu firman yang diambil dari Filipi pasal kedua ayat yang ke-8. Yuk, dibuka Alkitabnya, ya. Dibuka di Perjanjian Baru di kitab Filipi. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu? Sudah ya? Baik, Om Heri akan bacakan. Dengarkan baik-baik adik-adik sambil membaca Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Om Heri ulang ya ayat ini. Saya bacakan sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adik-adik Rocky yang berbahagia yang ada di rumah saat ini, dimanapun kalian berada. Om Heri kali ini, tadi di awal-awal, ya memang memakai jas. Tandanya apa? Berperan sebagai orang yang kaya. Berperan sebagai pemilik perusahaan. Mana ada office boy, ya, atau karyawan biasa yang mengenakan jas? Tidak ada. Tentunya orang yang punya peringkat tinggi. Manajer, direktur, supervisor, pemilik perusahaan. Yang sehari-harinya pakai jas. Adik-adik Rocky, tadi ngelihat ya Om Heri awal-awal bawa sapu membersihkan lantai, bawa kemoceng membersihkan meja, membersihkan rak, bawa alat untuk membersihkan kaca atau jendela. Padahal Om Heri berperan sebagai direktur, pemilik perusahaan, pakai jas. Ayo adik-adik jawab ya, cocok gak? Cocok gak sih manajer yang pakai jas, tetapi bersih-bersih pekerjaannya, tetapi nyapu lantai, tetapi membersihkan jendela, mungkin ngepel, cuci piring, pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang rendahan, karyawan-karyawan biasa. Cocok gak? Cocok gak? Cocok gak? Semuanya jawab, enggak.
Adik-adik Rocky semuanya benar. Memang tidak cocok, nggak cocok. Karena direktur biasanya mengelola perusahaan, mengatur anggaran, memanage orang-orang, membuat perencanaan, memikirkan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih tinggi, mungkin lebih sulit. Tetapi karyawan-karyawan biasa, petugas kebersihan, itulah yang biasanya menyapu halaman, membersihkan meja, membersihkan jendela. Hari ini, Om Heri memberikan contoh bahwa seorang direktur, seorang atasan, itu tidak cocok melakukan hal rendahan, bersih-bersih seperti tadi. Tetapi dari ayat yang baru saja kita baca hari ini, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus yang raja segala raja, anak Allah Bapa dari surga, tempat yang luar biasa indahnya, namanya anak raja, kehidupannya sangat nyaman, sangat enak, Allah yang maha kaya. Tetapi Yesus mau merendahkan dirinya, dilahirkan di dunia, dan akhirnya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Keren ya, luar biasa ya. Itulah Yesus, Tuhan yang kita sembah. Dia ini sebetulnya anak raja, tetapi mau menanggalkan pakaian kebesarannya, menanggalkan mahkotanya, menanggalkan kekayaannya, turun dari surga, turun ke bumi, lahir di kandang, kemudian dibesarkan dalam keluarga yang biasa-biasa saja. Bahkan setelah melakukan pelayanan, menjelang hari kematiannya, dituduh, disalahkan. Padahal dia tidak bersalah, tidak melakukan dosa. Dihina, dipukul, diludahi, bahkan akhirnya disalibkan. Dia akhirnya mati di atas kayu salib. Memang betul Allah kita, Tuhan Yesus ini, benar-benar Tuhan yang luar biasa, sehingga mau merendahkan dirinya. Adik-adik, anak-anak Rocky sekalian, seringkali kita ini tidak mau merendahkan diri kita. Kalau kita terbiasa naik motor, ya, pergi ke sekolah, diantar papa, diantar mama, naik motor. Kemudian motornya rusak, harus diservis. Ayo hari ini, kalau pergi ke sekolah, naik sepeda, aku nggak mau papa, aku nggak mau mama. Rasanya malu. Biasanya bisa memakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus. Tapi kemudian pakaiannya ada yang sobek. Belum memiliki uang yang cukup untuk membeli pakaian yang baru. Ayo, mau pakai pakaian itu atau enggak? Kaos yang bolong itu tetap mau nggak mau harus dipakai, tetapi adik-adik mau memakai enggak? Tidak mau. Baju ini lubang, celana ini ada bolongnya. Saya tidak mau karena malu. Seringkali manusia itu sulit sekali untuk merendahkan diri kita. Kalau kita pada posisi yang di atas, ada manajer, ada supervisor, ada direktur, mungkin tidak pernah memegang sapu, tidak pernah memegang alat-alat kebersihan, kemocing, alat untuk membersihkan jendela, tidak pernah. Kenapa? Karena gengsi, karena harga dirinya. Itulah manusia, itulah karakter dan sifat manusia pada umumnya.
Tetapi adik-adik Rocky sekalian, Yesus ini sangat berbeda. Yesus ini lain. Yang Tuhan tetapi menjelma menjadi manusia. Allah yang maha kaya rela menjadi miskin. Mau merendahkan diri. Lahir di kandang, hidup sederhana. Menunjukkan kasih bagi semua orang. Keren, luar biasa. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mati di atas kayu salib. Kemudian hari ketiga bangkit. Ya, kita sudah peringati hari kematian Tuhan Yesus. Kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan akhirnya memang Tuhan Yesus kembali ke surga. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Ini bukti bahwa Tuhan yang menjelma menjadi manusia mengalahkan maut. Kenapa? Karena Yesus adalah benar-benar Tuhan. Adik-adik Rocky sekalian, belajar dari Tuhan Yesus yang mau merendahkan diri. Kita harus mau merendahkan diri. Tuhan Yesus ini sangat mengasihi kita, maka rela datang ke dunia, ke bumi ini untuk menyatakan kasih buat kita. Om Heri, orang yang berdosa, adik-adik, apakah pernah berbohong? Pernah mengambil barang temannya, pinjam dan tidak memberitahu? Pernah memukul temannya? Pernah menyakiti tetangganya? Itu semua adalah melakukan dosa. Dosa kecil atau dosa besar. Tapi adik-adik Rocky, dengar baik-baik ya. Tuhan datang melalui Tuhan Yesus. Menjelma menjadi manusia. Tanpa dosa. Kemudian datang untuk menebus dosa dan kesalahan kita semua. Om Heri yang berdosa, adik-adik yang pernah melakukan dosa. Kalau kita percaya datang kepada Tuhan, minta ampun, maka dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Yuk, kita baca satu ayat lagi, Yohanes 11 ayat 25. Saya ulang ya, Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Om Heri akan ulang. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adik-adik Rocky yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah datang ke bumi dengan sederhana menyatakan kasih-Nya. Rela mati di atas kayu salib. Hari ketiga akhirnya bangkit. Dan melalui kebangkitannya Tuhan kita hidup menang atas maut. Oleh karenanya kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ini percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita ini akan diselamatkan juga. Kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Lipat tangan sekali lagi. Tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur atas kesederhanaanmu, kerendah hatianmu, sehingga Engkau mau mengirim putramu yang tunggal Tuhan Yesus. Merendahkan dirinya, rela mati di atas kayu salib, menebus dosa kami semua. Kami beriman kepadamu, ya Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat kami. Kami akan mengabarkan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami, bahwa Yesus adalah juru selamat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, amin. Sampai di sini adik-adik Rocky, senang ketemu kalian semua. Om Heri berharap kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, Kakak. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di saat ini Tuhan, di hari Minggu ini, kami anak-anak Rocky, kakak-kakak Rocky sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Bapak, di hari ini, di kesempatan ini, kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong memberkati persembahan kami, pekerjaan orang tua kami. Tuhan tolong memberkati dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Nah, adik-adik, di kemarin-kemarin ada yang ingat challenge gitu nggak? Apa ya Kak Erika? Karena inget nggak challenge-nya? Kayaknya inget sedikit deh, tapi Apa tuh? kayaknya challenge tentang Paskah deh Kak Erika. Oh gitu. Nah, jadi Kak Nina, kayak kasih tahu ya, buat adik-adik di rumah sama buat Kak Nina nih. Oke. Challenge-nya itu kita membuat karya dalam bentuk video. Mau kita nyanyi kek, mau kita puisi kek, atau video lagi bantu-bantu orang tua di rumah, Oh, gitu atau kita ya. sedang menggambar. Gitu Kak Nina. Yang penting kita punya karya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terus kumpulnya kapan Kak? Kapan ya? Minggu ketiga deh kayaknya Kak. Wah, oke Kak Nina Kak. beneran gak ingat? Gimana sih? Lupa kayaknya Kakak. Jadi kayak kasih tahu ya Kak Nina, Oke. kumpulinnya itu minggu ketiga bulan April. Nanti hasilnya ditayangin minggu keempat bulan April. Oke Kak Nina? Oke, siap. Jangan lupa bikin. Siap. Oke? Oke, adik-adik di rumah juga buat ya. Pasti dong. Yeay. Puji Tuhan. Dan saat ini adik-adik kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan lagi kami buat memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh diberkati lagi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin jalannya ibadah ini sehingga boleh berakhir dengan baik. Dengan doa serta ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Selamat hari adik-adik. Minggu. Sampai Tuhan bertemu Yesus. lagi. Kok Erika Maaf nih? ya Kak Nina. Oke, lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.